Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah literasi digital. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas tentang informasi hoax dan kita akan mengangkat tema tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencetak generasi anti hoax. Tapi sebelum kita masuk dalam pembahasan apa itu sebetulnya yang dimaksud dengan informasi hoax, kita akan lebih dahulu melihat tentang pengguna internet dan mobile phone atau HP di Indonesia ya. Jadi ini datanya diambil di tahun 2019 pada bulan Januari. Total populasinya adalah 268,2 juta. Jadi penduduk Indonesia itu sangat banyak. Nah, untuk mobile subscription-nya atau langganan nomor ya, ini maksudnya langganan nomor HP itu ternyata malah jauh lebih besar, 355,5 juta. Dibandingkan populasinya, kita bisa tahu bahwa satu orang itu bisa saja memakai lebih dari satu nomor langganan ya, seperti itu. Nah, untuk pengguna internetnya sendiri ada 150 juta penduduk, 150 juta orang dengan tingkat penetrasi internetnya dari 56%, ini dari jumlah total penduduk. Nah, kemudian pengguna yang aktif dalam media sosial itu ada 150 juta juga, sekitar 150 juta penduduk. Dan pengguna yang menggunakan mobile social media atau media sosial yang ada di HP itu sekitar 130-an juta. Penetrasinya 48%. Nah, bagaimana dengan penggunaan device-nya atau penggunaan dari perangkatnya? Di tahun yang sama dan di bulan yang sama, ini datanya diambil ya. Jadi yang paling tinggi orang Indonesia itu menggunakan mobile phone. Sering menggunakan mobile phone, ini tingkatnya sangat-sangat tinggi, yaitu 91%. Kemudian untuk smartphone sendiri, ini 60%. Jadi kalau yang 91% ini HP apapun, yang smart atau enggak yang smart gitu. Nah, kalau untuk smartphone sendiri, itu ada 60% pengguna dari total pemilik HP ya. Nah, ini untuk pengguna laptop atau PC atau personal computer itu ada 22%. Ternyata lumayan jauh ya dari pengguna smartphone. Tablet 8%. Kemudian televisi ini juga ternyata sangat tinggi, penggunanya masih sangat tinggi, meskipun kita tahu ya kalau pengguna TV itu mungkin sekarang lebih ke ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Ternyata tingkat penggunanya juga masih sangat tinggi. Dan device for streaming internet content to TV, ini ada TV kabel maksudnya ya, ini 2%. E-reader device 1%. Jadi seperti Kindle itu penggunanya hanya 1%. Dan wearable tech device, ini kayak jam tangan yang smartwatch itu ya, itu penggunanya 1%. Jadi dari data yang ditampilkan di dalam infografis ini, kita menjadi tahu bahwa penggunaan perangkat di Indonesia itu terbesar ada di mobile phone dan di televisi. Nah, bagaimana dengan pengguna internet Indonesia? Jadi mereka ini mengaksesnya dengan apa sih? Paling tinggi dari gambar ini juga, dari infografik ini juga kita bisa tahu bahwa penduduk Indonesia atau orang Indonesia itu 85%-nya menggunakan internet itu melalui telepon seluler masing-masing. 32% menggunakan laptop, 14% menggunakan PC desktop, dan sisanya 13% menggunakan tablet. Jadi dari data ini pun kita jadi tahu ya, kalau orang Indonesia itu mungkin sudah sangat ketergantungan dengan penggunaan telepon. Ada banyak dampak yang ditimbulkan dari adanya internet. Jadi adanya transformasi dengan adanya internet. Jadi di dalam dunia pendidikan, kalau dulu
semua proses pembelajaran itu akan berbasis manual. Gitu ya. Semuanya masuk kelas dan yang mengajar ya secara langsung tatap muka. Nah, tapi dengan adanya internet, proses pembelajaran itu menjadi blended. Blended itu percampuran, jadi campur menggunakan teknologi internet dan masih ada tatap mukanya, seperti itu. Kalau di dalam aspek budaya, kalau dulu berjumpa langsung kalau mau ketemu sama teman-temannya atau sama saudaranya. Nah, tapi sekarang dengan adanya internet, ada bantuan aplikasi yang namanya mungkin WA atau Skype, Line dan lain sebagainya, itu kita nggak perlu bertemu, tapi dengan menggunakan satu perangkat kecil saja yang dinamakan dengan telepon seluler, kita bisa menemui teman-teman kita dimanapun mereka berada. Nah, dampak untuk dalam aspek sosial ini bisa kita lihat, kalau dulu tuh memang cuman pasar tradisional ya maksudnya orang nggak mesti pasar tradisional, cuman orang itu pasti datang ke tempat untuk membeli, tempat jualan orang lain gitu kan, harus bertatap muka untuk membeli sesuatu. Nah, dengan adanya internet sekarang orang-orang bisa melakukan yang namanya belanja online. Jadi hanya bertemu jadi pembeli kita hanya memilih benda-benda atau produk-produk yang kita inginkan dari gambar di internet. Kemudian kita beli, ternyata besoknya sudah bisa langsung datang produk. Ternyata internet itu nggak hanya memberikan dampak yang positif untuk penggunanya, tapi juga ada bahayanya. Jadi yang namanya cyberbullying. Jadi cyberbullying ini kekerasan dan pelecehan melalui internet. Kalau teman-teman bermain media sosial seperti Instagram gitu ya, pasti teman-teman pernah nggak sengaja menemukan komen-komen orang lain yang istilahnya melecehkan orang yang mengupload foto di Instagram seperti itu ya. Nah, itu jangan sampai terjadi di teman-teman. Baik, jangan sampai teman-teman menjadi korban atau malah menjadi pelaku dari cyberbullying ya. Nggak boleh. Kemudian ada yang namanya bahaya cyber fraud. Jadi informasi tidak benar di internet. Atau yang sering kita dengar itu adalah hoax dan penipuan transaksi online. Ini sangat banyak sekali kasusnya. Jadi ini bahayanya kalau kita tidak berhati-hati. Bahaya yang ketiga yaitu tentang pornografi. Jadi ini pornografi melalui internet. Ini gambar atau video yang tidak tidak senonoh ya. Itu bahaya. Jadi stop buat teman-teman yang mungkin masih suka menonton konten pornografi, stop mulai sekarang. Kemudian bahaya yang keempat yaitu cyber gambling, yaitu permainan judi berkedok game sosial media. Ini sangat banyak. Kita juga harus berhati-hati. Dari ini kita harus bisa memilah dan memilih ya. Dan yang terakhir yaitu cyber stalking, penculikan dengan kenalan di sosial media. Jadi kalau penculikan dengan kenalan di sosial media ini mungkin lebih ramai ketika beberapa tahun yang lalu. Ini masih baru munculnya media sosial seperti Facebook atau Twitter gitu ya. Ini kalau sekarang mungkin orang sudah lebih bisa berhati-hati dengan ini, cyber stalking ini. Nah, penyebaran hoax sendiri itu sebetulnya tertinggi ada di media sosial, di Facebook, di Instagram, di Twitter, dan lain sebagainya. Ini ada mencapai 92,4%, tinggi sekali ya, paling tinggi ya ini ya. Kemudian yang kedua, penyebaran hoax itu dari aplikasi chat, bisa dari WA atau dari Line. Mungkin teman-teman kan juga pernah dapat informasi atau berita yang sebetulnya itu tidak betul, sebetulnya tidak menurut fakta, jadi palsu seperti itu ya. Nah, itu kan banyak. Dan dari situs web itu tingkatnya 34,9%, kemudian dari televisi itu 8,7%, dari media cetak seperti koran, majalah itu 5%, email 3%, dan radio 1%.
Nah, biasanya isu hoax itu yang dominan, yang sering kita jumpai itu ada tiga hal yang paling tinggi. Yang pertama tentang sosial politik 91,8%. Jadi ini beberapa tahun kita selalu menemui informasi-informasi yang tidak benar terkait dengan sosial politik, ya. Dengan ramainya pemilihan presiden, kan pasti lawan-lawannya akan saling mengirimkan berita-berita yang tidak benar. Nah, itu sangat tinggi sekali. Kemudian terkait SARA, itu juga masih sangat tinggi di Indonesia, ya, isu hoaxnya sekitar 88,6%. Kemudian kesehatan itu 41,2%. Dan sisanya ini ada makanan dan minuman, penipuan keuangan, kemudian bencana alam, dan lain sebagainya. Sebetulnya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani informasi hoax? Jadi ada istilah namanya INCAKAP, jadi internet cerdas, kreatif, dan produktif. Jadi di sini sebetulnya pemerintah itu sudah menyediakan infrastruktur security, maksudnya adalah keamanan infrastrukturnya, di mana nanti diri kita itu juga tetap harus bertanggung jawab pada diri kita sendiri dalam menggunakan internet, ya, self-protective. Nah, ini tadi kan cakap ya, INCAKAP, internet cerdas, kreatif, produktif. Nah, cerdasnya seperti apa? Memanfaatkan internet secara baik dalam arti tepat guna, aman, sesuai etika, budaya, dan norma yang berlaku. Jadi memanfaatkan internet itu bisa searching, bisa melakukan game online, learning, pembelajaran, collecting, pengumpulan, kemudian communicating, dan yang terakhir adalah creating. Jadi kalau searching itu mencari informasi, data, gambar, dan pengetahuan, jadi memanfaatkan internet secara sebaik-baiknya ini ya. Kemudian game online itu sebagai sarana hiburan, learning, sarana pembelajaran yang interaktif, collecting itu sarana untuk mengoleksi gambar, lagu, video, atau data apapun. Kemudian communicating, jejaring sosial menjadi tempat mencari teman, dan creating itu wadah kreativitas dan inovasi. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan tool secara online untuk membuat infografis, itu juga termasuk ini, ya, wadah kreativitas dan inovasi. Masuk ke kreatif, jadi arti dari kreatif itu menciptakan karya baru yang berpotensi memberikan manfaat dan nilai tambah. Jadi ini ada beberapa contoh aplikasi kreatif ya, ini ya, buatan anak Indonesia. Ada tanya.com, ada nulisbuku.com, amplopin.com, amplop.in gitu kan. Kreatif. Jadi internet itu dimanfaatkan secara baik. Dan produktif, mendapatkan atau memberikan manfaat yang maksimal dari penggunaan teknologi dan internet untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi ini banyak platform-platform yang istilahnya menunjang produktivitas dari orang-orang, dari kita gitu ya. Nah, secara pendekatan hukum, pemerintah itu juga sudah mengeluarkan UU ITE. Jadi ini UU Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Jadi perbuatan yang dilarang pada pasal 27 itu tentang kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan pemerasan. Pasal 28 tentang berita bohong dan sara, pasal 29 tentang ancaman kekerasan. Nah, apabila ada orang yang melakukan pelanggaran ini, akan diancam pidana maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar. Jadi sebetulnya pemerintah juga sudah membuat istilahnya antisipasi ya untuk penyalahgunaan internet. Nah, bagaimana sih langkah kita untuk menyiapkan diri kita itu menjadi generasi yang cerdas digital sehingga tidak mudah terhasut oleh informasi-informasi yang tidak benar? Yang pertama, kita harus mengedepankan scientific,
gitu ya. Jadi salah satu cara dengan mengoptimalkan unsur saintifik dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun di kampus maupun di masyarakat. Jadi saintifik itu berdasarkan penelitian orang, tidak hanya mengira-ngira ya. Jadi ini saintifik itu terbukti. Yang kedua, jangan malas membaca. Jadi literasi baca itu sangat-sangat penting. Banyak membaca, orang akan memiliki kedalaman ilmu dan wawasan yang luas. Dengan ilmu yang dalam serta wawasan yang luas, orang tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas. Oke. Ini nomor 2, intinya adalah jangan malas membaca. Membaca apapun itu, termasuk membaca instruksi dari dosen. Jangan sampai salah bertanya karena memang tidak membaca instruksinya, seperti itu ya. Yang ketiga, melakukan cek and recheck pada sumbernya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi ini penting. Misalkan teman-teman mendapatkan informasi dari seorang teman bahwa ada salah satu teman yang lain mencuri uang, misalkan seperti itu. Nah, kita harus cek dan recheck pada sumbernya. Tidak boleh langsung percaya, gitu. Yang keempat, berita hoax bisa dideteksi dengan cara menguji kebenaran konten sebuah berita, menelusuri sumber berita, melakukan klarifikasi, serta membandingkan sebuah berita yang disebarkan oleh satu sumber dengan sumber-sumber yang lain. Jadi salah satu cara untuk mendeteksi itu berita hoax atau enggak, teman-teman bisa cari beritanya di media yang lain. Apakah ada yang memberitakan juga atau tidak ada, seperti itu. Dan yang kelima, memutus mata rantai informasi yang tidak jelas. Nah, ini biasanya terjadi di media sosial atau di chat ya, aplikasi chat ya. Nah, kalau misalkan teman-teman itu merasa ragu bahwa informasi yang teman-teman dapatkan itu benar atau nyata atau jelas, kalau ragu-ragu jangan diteruskan. Oke? Seperti itu. Itu caranya, itu memutus mata rantai. Oke, jadi ini ada keunggulan media sosial dibanding media konvensional. Jadi tadi kita membahas informasi hoax di media sosial, tapi sebetulnya media sosial juga memiliki keunggulan dibandingkan media konvensional atau media tradisional ya. Yang pertama, cepat, ringkas, simple, user-friendly, dan padat, menciptakan hubungan lebih intens, dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada user untuk berinteraksi dengan user lain. Ketiga, jangkauan luas dan global, dapat menginformasikan kabar ke seluruh dunia secara cepat tanpa hambatan geografis. Dan yang terakhir, kendali dan terukur. Dalam media sosial dengan sistem tracking yang tersedia, pengguna dapat mengendalikan dan mengukur efektivitas informasi yang diberikan melalui respon balik serta reaksi yang muncul. Oke, kegunaan media sosial ini diantaranya menghimpun opini publik terhadap suatu kebijakan atau masalah, mempengaruhi dan memotivasi diskusi masyarakat, kemudian mudah menyebarkan informasi dengan memanfaatkan saluran informasi yang telah tersedia, mampu membentuk dan membina hubungan komunikasi di luar batas organisasi, mampu menghimpun data, masukan, pendapat, dan kritik yang membangun. Ini kegunaan medsos. Terbukaan informasi, jadi berita tidak lagi hanya berasal dari media mainstream. Jadi berita sekarang itu nggak hanya bersifat searah ya, jadi siapapun tuh bisa, nggak kayak dulu. Kalau dulu itu misalkan berita itu ya hanya bisa kita dapatkan kalau tidak dari televisi, radio, ya media cetak. Tapi kalau sekarang semua orang bisa membuat berita, jadi banyak arah gitu ya. Anggota masyarakat dapat menjadi narasumber maupun pencari atau penyebar berita. Nah, ini ada kaitannya dengan yang nomor 2 tadi. Kemudian butuh strategi komunikasi yang lebih piawai, lebih responsif, dan lebih cepat. Ada 5 cara menangkal hoax, ini dari Kominfo. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Jadi ketika teman-teman membaca atau mendapatkan berita
tentang sesuatu yang sedang ramai diperbincangkan, dilihat dulu judulnya, kira-kira provokatif atau enggak. Kemudian cermati alamat situsnya, aneh atau enggak nih. Biasanya kalau dari alamat situs itu biasanya ketahuan ya, kalau belakangnya enggak .com atau enggak .id itu teman-teman mesti waspada. Ketiga, periksa fakta. Nah, fakta ini caranya teman-teman bisa dengan membandingkan di portal-portal berita lainnya. Apakah di portal lainnya itu juga memberitakan hal yang sama, yang lebih usahakan cari portal berita yang memang sudah terpercaya ya, untuk membuktikan ini fakta atau tidaknya suatu informasi yang teman-teman dapat. Yang keempat, cek keaslian foto, video maupun bentuk lainnya. Dan yang kelima, ikut serta grup diskusi anti hoax. Nah, ini lebih detailnya. Jadi teman-teman harus seleksi informasi sebelum dibagi. Ini sangat-sangat penting. Caranya untuk menyeleksi informasi, cek alamat URL dari beritanya. Apakah berakhiran aneh seperti .com, .co, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan aneh, itu kemungkinan besar adalah berita hoax. Cek situs tersebut. Klik kontak dan about. Itu bisa lewat sini. Kadang ada, kadang enggak. Cek dengan media lainnya. Nah, ini jika benar, media lain pasti juga memberitakannya. Nah, tapi ini untuk memastikan berita tersebut itu benar atau tidak, pilih media lain yang lebih meyakinkan. Kemudian gunakan fast checking. Coba situs snopes.com dan factcheck.org. Teman-teman bisa menggunakan bantuan website ini. Teman-teman juga bisa mencari siapa penulis dan narasumbernya. Googling dulu, mereka ini siapa sebetulnya ya. Tinggal kopas di Google, nanti ketemu. Oh, ini bekerja di sini, ahlinya apa, seperti itu. Apakah beritanya membuatmu marah? Nah, berita palsu sering menyasar emosi dengan memberikan informasi-informasi yang aneh. Jadi, kalau ketika teman-teman membaca sebuah judulnya dulu, dan teman-teman merasa aneh, apalagi kalau teman-teman membaca keseluruhan beritanya dan teman-teman ternyata membuat marah, ya itu perlu diwaspadai. Bisa jadi itu adalah informasi yang hoax. Yang terakhir, bagaimana gaya penulisannya. Jadi berita umumnya tidak menggunakan caps lock. Jadi terlihat ya, harusnya ya, gaya penulisan berita untuk dari media media berita yang sudah terpercaya dan yang belum itu sebetulnya sudah bisa terlihat dari gaya penulisan. Nah, dari tadi kan kita sudah beberapa kali menyebut informasi hoax ya. Nah, definisi dari hoax sendiri adalah tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu, dan kabar burung. Berdasarkan hasil survei Mastel tahun 2017, hoax itu diklasifikasikan menjadi berita bohong yang disengaja, berita yang menghasut, berita yang tidak akurat, berita ramalan, dan berita yang menyudutkan. Nah, untuk cek berita hoax sendiri, ada beberapa bantuan. Teman-teman bisa cek di turnbackhoax.id menggunakan domain.id. Biasanya terdapat kontak di websitenya, tapi ini tidak selalu sih sebetulnya ya. Ini bisa menggunakan Whois dan bisa menggunakan policyonline.com, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh informasi hoax yang mungkin sering kita temui ya di media sosial ya. Ini salah satunya adalah di Facebook. Jadi ini ada sebelah kiri ini ada berita bahwa Papua disiksa oleh polisi. Nah, kalimat pengantarnya hanya seperti ini saja ya. Ini provokatif sekali kan ya. Tapi ternyata fakta sebetulnya adalah dia ini adalah pelaku tindakan asusila yang diringkus oleh polisi, seperti itu. Nah, mulai sekarang yuk cerdas dalam bersosial media. Gunakan sosial media untuk mengembangkan diri, bisa dengan berjualan atau membuat konten-konten kreatif yang mengajak masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi hoax.
bahayanya berita hoax, yaitu penyebaran berita bohong atau hoax. Seperti peredaran narkoba ya, ini kalau dibiarkan berita hoax itu bisa membahayakan dan merugikan masyarakat. Hoax itu juga membunuh karakter seseorang yang biasanya dikritik seperti itu. Timbul rasa tidak percaya antara satu dengan yang lain, memecah persatuan dan kesatuan, dan yang terakhir menimbulkan konflik atau peperangan. Oke, sebagai penutup, media sosial itu memang baik untuk remaja karena di media sosial kita bisa mendapatkan banyak teman, informasi, bisnis, dan lain sebagainya. Tetapi untuk para remaja harus dapat membagi waktu antara orang tua, belajar, dan teman yang berada di dunia nyata. Jadi ingat ya, kita tidak hidup di dunia maya, tetapi sebetulnya kita hidup di dunia nyata. Jadi kita tetap harus pintar-pintar membagi waktu dan memilih konten atau media sosial yang kita gunakan. Oke, sampai sini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Tugas akan saya upload di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.